Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, tapi bukan subuh. Tentu yang kita tunggu adalah ungkapan-ungkapan apa atau informasi-informasi apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibda Taryono. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Dan kita yakini walaupun bukan pasti, tetapi meyakini pasti Bapak Ibda Taryono sudah bersuara dan sudah bernyanyi. Kita yakini itu. Nah, tentu yang akan kita tunggu ini adalah apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibda Taryono. Karena beliau sudah jadi tersangka walaupun hanya 9 bulan. Bukan masalah 9 bulannya, tetapi adalah pada saat proses-proses pemeriksaan, karena Pak Ibda Taryono terus masif diperiksa oleh Mabes Polri. Nah, tentu sekali lagi, apa kira-kira yang disampaikan oleh Bapak Ibda Taryono? Seputar apa? Apakah sudah 100% disampaikan kepada pihak penyidik? Nah, ini dia. Ya. Dan berkaitan masalah apa sih kira-kira Bapak Ibda Taryono? Tentu tidak lain adalah hal-hal yang berkaitan dengan satu, jelas obstruction of justice, perintangan. Yaitu apa? Yang pertama adalah masalah membersihkan bak mandi. Ya, itu poin yang tersebar di media adalah menyuruh Banpol atau Bang Uci ke TKP, masuk menerobos polis lain untuk membersihkan bak mandi. Kalau kata membersihkan bak mandi, berarti ada yang membersihkan. Tentu Bapak Ibda Taryono akan menjabarkan siapa-siapa saja yang ada di sana. Kemudian akan menjabarkan juga, mungkin ya, ini baru dugaan, ini kan dugaan, kan kita baru berasumsi kan. Apakah memang itu atas dasar keinginan Bapak Ibda Taryono menyuruh seorang Banpol? Apakah ada yang menyuruhnya lagi Bapak Ibda Taryono? Ya, apakah ada yang menyuruh lagi di belakangnya? Tentu kita harapkan bahwa ini akan terbuka sebuka-bukanya pada saat proses penyelidikan atau pemeriksaan terhadap Bapak Ibda Taryono. Kemudian kalau kita lihat ya kejadian di tanggal 19. Tanggal 19, karena Banpol itu tanggal 19, tetapi di siangnya, di jam 12-nya. Bagaimana apa kabar yang di sore harinya di jam 4-nya? Kita ketahui beberapa orang masuk ke dalam TKP ya. Kita sebutkan saja ada Pak Mulyana, Pak Yosep, Yoris, Bang Gede, ya, Arif, juga ada 2 petugas dan 1 dari TNI. Nah, tentu ini jadi akan informasi yang akan pasti digali oleh pihak penyidik. Seputar apa saja yang dilakukan sebenarnya di dalam TKP tersebut. Apakah ada barang-barang yang diambil di sana? Dimasukkan kemana barang-barang tersebut? Kemudian apa kabar dengan masalah mobil Yaris? Tentu kita yakinkan dan kita yakini bahwa Bapak Ibda Taryono pasti akan ungkap sebenar-benarnya. Karena kita yakini bahwa Bapak Ibda Taryono ada di sana. Ya, apakah perkara mobil Yaris yang sempat simpang siur, siapa yang dibawanya kemana? Apakah Bapak Ibda Taryono akan ungkapkan itu yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik? Siapa sebenarnya yang membawa mobil Yaris tersebut? Dan dibawanya kemana? Pasti kita yakinkan, dan kita meyakinkan aja. Karena apa? Karena kita yakin bahwa pihak penyidik pasti akan memfresur masalah hal ini. Dan tentu akan dikorek adalah maksud dan tujuannya apa.
Kemudian barang-barang apa saja kira-kira yang, apakah ada yang keluar dari rumah TKP tersebut. Kemudian apakah yang dilakukan? Karena kalau kita lihat dan di persidangan bahwa ada perubahan antara foto pertama pada saat proses identifikasi di hari pertama dengan beberapa hari dari tim Inavis datang, berbeda posisinya. Ya, berbeda posisinya. Di hari pertama kita akan melihat bahwa di posisi kamar mandi itu ada apa aja sih di sana? Ada barang-barang apa saja sih di sana di tanggal 18 itu yang pada saat proses identifikasi. Kemudian beberapa hari kemudian, apakah barang-barang tersebut ada perubahan, perpindahan tempat, perubahan, dan bukan hanya di toilet, karena kita yakini memang di toilet begitu banyak barang-barang di sana, ya. Apakah pada saat proses Inavis datang beberapa hari kemudian berubah? Nah, kalau kita bisa mengatakan bahwa Bapak Ibda Taryono bisa jadi saksi kunci. Saksi kunci untuk bisa membuka lebih terang lagi. Ya, lebih terang lagi, membuka lebih terang lagi. Kira-kira apa sih di tanggal 19 itu? Kejadiannya seperti apa sih yang sebenarnya? Bapak Ibda Taryono yang akan membuka ini semua. Dan nanti lambat laun akan juga membuka kira-kira peran-peran apa saja pada saat proses obstruction of justice. Ya, apakah nanti ada masuk ke dalam kode etik ataukah ada yang lebih jauh tentang pidananya? Ya, ini masih kita tunggu, ya. Sekali lagi kita yakinkan bahwa pasti akan muncul informasi-informasi yang disampaikan Bapak Ibda Taryono. Jadi kalau saya katakan bahwa Ibda Taryono adalah sebagai kunci informasi, membuat terbuka akan semakin terang. Dan bisa saja Bapak Ibda Taryono juga akan mengatakan bahwa ternyata orang-orang juga ada yang tahu masalah ini. Beberapa orang, banyak juga yang sudah tahu masalah ini dan tidak membukanya. Ya, ini sekali lagi bisa saja terjadi seperti itu. Jadi dengan satu orang ditetapkan sebagai tersangka, Bapak Ibda Taryono akan membuka semuanya. Kalau sudah membuka semuanya, ya berarti orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibda Taryono, ya, pada saat hari-hari itu, orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Taryono, ya pasti mulai kepanasan. Ya pasti diyakini karena Bapak Ibda Taryono akan bersuara nantinya. Siapa-siapa orang yang pernah berbicara dengan Bapak Ibda Taryono, yang membuat omongan-omongan atau pembicaraan-pembicaraan apa saja dengan Bapak Ibda Taryono, kiranya pasti nanti akan diungkapkan oleh Bapak Ibda Taryono. Kita berharap demikian, ya. Sekali lagi ini harapan kita bahwa Bapak Ibda Taryono akan membuka sebuka-bukanya siapa-siapa saja atau peran-peran apa saja yang ada di belakang ini semua, di balik ini semua, yang coba-coba merintangi kasus ini. Mudah-mudahan, ya, kita berharap terus support terus Polda Jabar, dan kita tunggu nanti tanggal 21, apakah ada kejutan di tanggal 21, kita tunggu saja. Yakini bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, dan kita yakini bahwa Tuhan Maha melihat, dan kita tunggu turut campurnya tangan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.